Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang manusia sebagai makhluk. Ya. Tema ini sebenarnya adalah tema yang menarik ya untuk kita bahas bersama tentang bagaimana sih sesungguhnya manusia sebagai makhluk itu. Karena di dalam filsafat manusia, jati diri kita sebagai makhluk ya, makhluk hidup tentu kita pertanyakan bagaimana sisi filsafatnya kalau kita bicara tentang manusia sebagai makhluk ini. Dalam dunia filsafat, teori tentang manusia sebagai makhluk ini tentu sudah dijelaskan puluhan abad yang lalu oleh filsuf Yunani ya. Sehingga kalau kita bicara tentang filsafat manusia dalam kekinian ya, itu adalah kelanjutan dari kajian filsafat manusia pada masa lalu sesungguhnya ya. Jadi kita semacam meneruskannya saja sesungguhnya, memperdalam ya, karena memang kajian ini akan selalu menarik ya untuk kita kaji ya. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, Anda siapa? Manusia yang apa? Ya, kita itu kan akan menjawab dengan berbagai jawaban. Ya, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk Tuhan, ya kalau dari sisi agama gitu kan. Nah, jawaban-jawaban itu tentu saja akan terus ya merasa kurang kita untuk mendapatkan jawaban yang mantap. Karena itu kita pertanyakan esensi kita sebagai makhluk, sejauh mana kita memahami esensi kita sebagai makhluk hidup tersebut. Nah, karena ini selalu menjadi bahasan, saya di filsafat manusia ini tentu mencoba mengantarkan ini semua supaya ada kejelasan lah di sini. Minimal punya gambaran tentang manusia sebagai makhluk ini. Dimana pada hakikatnya manusia sebagai makhluk itu ya sebagai makhluk individu ya, yang unik, yang berbeda antara satu dengan lain. Manusia itu tidak kita seperti ngelihat macan kan ya. Kalau kita ngelihat macan itu kan satu ekor macan taruh satu kandang ya, kita sulit membedakannya. Ini macan ini yang namanya ini, yang namanya itu, kita nggak tahu misalnya kan. Kenapa? Karena bentuknya semuanya sama, bentuk mukanya sama ya. Tidak seperti manusia ya. Kita kalaupun kembar, kita mirip tapi ya tidak sama ya. Serupa tapi tak sama gitu kan. Kalau kucing kita misalnya dia lahir dengan warna yang sama, itu kita sudah membedakan yang mana yang kakaknya, mana yang adiknya gitu kan. Tetapi tidak dengan manusia. Manusia itu dikenal dari karakternya. Makanya kalau disebut kita sebagai makhluk yang unik itu ya seperti itu. Dan secara individu juga manusia ingin memenuhi kebutuhannya, ingin merealisasikan diri dan ingin mampu mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, inilah gambaran setiap individu yang ingin berusaha menemukan jati dirinya. Karenanya suatu keniscayaan kalau seandainya kita manusia itu mempertanyakan diri kita yang unik ini ya, yang perilaku dan karakternya satu dengan yang lainnya berbeda ini. Nah, lalu kemudian ya bagaimana entitas manusia itu sesungguhnya ya. Kalau kita bicara tentang manusia itu tentu dia berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang alam misalnya, alam itu memiliki sifat wujud ya. Alam yang kita lihat di sekitar kita ini, bumi yang kita pijak, langit yang jauh tinggi di atas sana
itu ya sifatnya wujud, ada ya, sebagai ciptaan Tuhan, dan bisa kita lihat keberadaan alam itu sendiri ya. Nah, itu sifatnya alam ya. Lalu kita beranjak ke tumbuh-tumbuhan, sifatnya wujud ya, tapi hidup ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ya hidup sifatnya. Nanam jagung ya dia tumbuh kembang, nanam jambu dia tumbuh kembang, sayur mayur tumbuh kembang gitu ya, hidup ya. Makanya sebagai makhluk Tuhan ya, tumbuhan itu juga dia hidup seperti layaknya kita, dia butuh oksigen ya. Misalnya kita menanam menanam jambu misalnya, lalu jambu yang kita tanam itu tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mendapatkan oksigen, dibungkus di dalam di dalam plastik ya, jambu itu tidak akan hidup, dia akan mati ya. Tapi dia butuh oksigen, dia butuh sinar matahari ya, dia butuh tempat di mana tempat itu mendukung dia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu tumbuhan. Lalu kita beranjak ke hewan. Sifatnya selalu bertambah terus sifatnya. Kalau hewan itu dia memiliki sifat wujud, dia ada, kucing di rumah kita ya, ada ya. Kemudian dia hidup ya, tentu dia sebagai makhluk hidup ya, dia ada dan dia butuh makan seperti layaknya kita gitu, butuh makan untuk dia hidup. Bahkan kalau Anda punya kucing ya jangan hanya dipelihara aja, tapi juga dikasih makan dia, kucing Anda itu ya, karena dia butuh untuk hidup. Nah, selanjutnya ketika binatang itu dia punya sifat wujud lalu punya sifat hidup, dia punya nafsu ya, dia punya nafsu. Hewan itu dia memiliki sifat hidup lalu punya sifat wujud dan dia punya nafsu. Nah, itu perbedaannya dia dengan tumbuhan. Tumbuhan itu kan dia nggak punya nafsu ya. Dia hidup memang, tetapi dia tidak ada nafsu itu ya, tidak dalam kategori itu. Nah, lalu yang terakhir baru kita manusia. Kita manusia itu memiliki sifat wujud ya, wujud badania kita sebagai manusia. Kemudian kita memiliki sikap hidup ya, bahwa kita ini hidup ya, seperti Anda, kita semua ini hidup, kecuali yang sudah meninggal ya. Kemudian kita punya nafsu. Lalu kita memiliki yang terakhir yang tidak dimiliki oleh hewan itu, kita memiliki akal ya. Jadi kita wujud ya, kita hidup, kita punya nafsu, kita punya akal. Itulah yang membedakan kita dengan hewan tersebut. Kalau dari alam tadi dia punya hanya satu sifat wujud ya, wujudnya alam atau adanya alam. Kemudian tumbuhan naik lagi selevel, dari wujud dia punya sifat hidup. Lalu hewan menjadi tiga, dia wujud lalu hidup lalu kemudian punya nafsu. Nah, lalu manusia dia punya empat ya, dia memiliki sifat wujud, dia memiliki sifat hidup, dia memiliki nafsu, lalu kita manusia dia memiliki akal. Rasio ini yang kita miliki sebagai makhluk. Nah, ini kalau kita melihat entitas kita sebagai sifat manusia kita. Jadi sifat kita sebagai manusia itu memang berbeda dari makhluk-makhluk Tuhan yang lain ya. Alam, tumbuhan, hewan itu makhluk Tuhan juga. Beberapa sisi manusia, ini menurut Adalbert Schneider, dia mengatakan ada 5 ya sisi manusia ya. Apa sih sisi manusia yang dimiliki oleh manusia itu sebagai makhluk itu? Nah, dia mengatakan bahwa yang pertama adalah manusia selalu ingin bertanya. Itu sikap manusia. Sisi lain dari manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Tidak ada kucing nanya, saya ini siapa, saya ini di mana, gitu kan? Tidak akan bertanya. Tapi kita kan tadi pertanyaan dasarnya gitu, who I am? Siapa saya? Itu akan selalu kita pertanyakan sebagai manusia ya. Dan filsafat itu ya adalah sebuah ilmu yang memang mengajarkan kita untuk selalu bertanya.
Karena dari pertanyaan yang kita ajukan itulah kita akan mencari jawabannya. Kita ingin tahu, ya. Kita ingin jelas, ya. Siapa saya ini? Apa saya ini? Dari mana saya ini? Kenapa saya hidup? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar bagi kita. Ya, jadi kalau kita bertanya itu bukan karena kita cerewet, bukan kita itu nyinyir, ya, tapi justru kita itu mempertanyakan sesuatu itu agar kita tahu, ya, dari pertanyaan yang kita munculkan itu. Karena memang berfilsafat itu sesungguhnya kita adalah bertanya, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah makhluk yang eksentrik, ya, aneh, ya. Kenapa manusia itu disebut eksentrik dan disebut juga dengan makhluk yang aneh gitu, ya? Pertanyaan ini sebenarnya gampang saja kita menjawabnya, ya. Contoh, mungkin kita bisa lihat, kita itu kan diberikan Tuhan tubuh yang halus, orang mati-matian agar mendapatkan dirinya kulitnya halus, bagus, putih, kuning, hitam, coklat gitu kan. Tapi ada manusia yang justru membuat tubuhnya itu ditato gitu kan, rusak tubuhnya itu, malah belang-belang kayak hewan. Mungkin ada kalian lihat aja di video banyak itu orang yang bermetamorfosis dari orang yang ganteng lalu membuat bentuk tubuhnya menjadi aneh kayak iblis gitu loh. Mungkin kalian coba lihatlah di YouTube itu banyak sekali itu. Di giginya dibuat taring, ya, kayak taring babi itu begini gitu. Kemudian ada tanduk ditanam, diimplan itu semacam tanduk di kepalanya. Kemudian jarinya yang 5 dibikin 3, bikin runcing, dia kayak ditanya kenapa kamu bikin tubuh begitu? Saya terinspirasi film Alien katanya kan. Jadi saya pengen tampil seperti itu. Ada, itu sifat manusia aneh, ya. Ada manusia itu misalnya sudah diberi tempat yang nyaman, tetapi malah mencari nyusahin dirinya sendiri, kan aneh itu, ya. Ada manusia yang dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa membuat hidupnya nyaman, tapi dia banyaklah sifat-sifat yang membuat manusia itu tampak eksentrik gitu. Kemudian manusia itu makhluk yang dinamis, ya, selalu berkembang. Nah, ini sisi positif kita sebagai manusia, ya. Kalau ayam makan nasi, makan butiran jagung, ya sudah begitu aja yang dia makan. Apa yang dia dapatkan, cacing di tanah yang dia korek-korek pakai kakinya gitu. Kalau manusia kan enggak. Kita orang Indonesia makan nasi, saya enggak kurang makan nasi, saya harus makannya burger, saya makannya pizza gitu kan. Saya harus makannya, kalau penggemar Korea, saya harus makannya kimchi gitu kan. Kan biasa kita itu, jadi dinamis kita ya. Hidup saya begini, besok hidup saya harus lebih baik dari sekarang ini gitu. Itu dinamisnya manusia, ya. Nah, sifat dinamis manusia ini mendorong manusia itu untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian manusia itu adalah multidimensional, ya. Jadi kita memiliki dimensi sebagai manusia, berbagai macam dimensi. Apa maksud dimensi itu? Kita bisa menjadi orang baik di satu sisi, tapi juga kadang-kadang menjadi jahat, ya. Ada orang yang berkepribadian ganda misalnya kan. Jadi dia dalam kehidupannya itu terlihat bahwa dia menjadi orang baik, padahal sesungguhnya dia tidak orang baik. Ada yang seperti itu. Kemudian ada orang yang pura-pura baik, ada seperti itu ya, padahal tidak baik. Kan banyak kan orang-orang yang berperilaku palsu gitu kan.